Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di kisah luar biasa Nuswantara melalui dongeng ARC, seri Kayangan Ngejowanta dengan episode 274 dengan judul Jejibahanipun Terah Jayeng Katon. Kita masih menunggu Mas dan Mbak Vicky bergabung. Sudah, Oming udah nge-set undangannya Mas, tapi belum berhasil Mas. Mungkin harus berkali-kali ya dikliknya. Tuh, semoga bisa lihat ya, Mas. Mana dia nih? Belum berhasil, Mas. Unable to join. Coba Oming yang undang ya, nggih, Mas. Sudah, Mas. Undangnya, Mas. Hore, berhasil. Oming bisa lihat. Oh, bisa sekarang. Mas. Nggih. Langsung berhasil. Hore. Percobaan pertama, biasanya kan yang kedua nggih, Mas nggih. Gimana kabarnya, Mas? Capek Mbak hari ini. Nggih, Mas. Aduh, nggih. Kalau Kentan Umi sambil nunggu Mbak Vicky, Mas, bergabung. Ini juga udah tak klik-klik Mbak Vicky-nya dari tadi. Sampun makan malam, Mas. Sudah Mbak. Sampun. Ya, Oke. itu. Halo, Mbak. halo. Halo Mbak, aman nggak Mbak? Aman. Aman. Suaranya aja agak gemercek sedikit. Oh, suaranya kemercek. Sekarang masih kemercek. Enggak sih. Tadi awal aja, Mbak. Tapi sekarang udah aman. Gimana kabarnya, Mbak? Kabarnya baik. Kemerungsung aja. Oke. Oke, kalau gitu kita aja ya. Izinin kita dulu dong. Gimana? Tulisannya mana ini tulisannya? Oke, Mbak, Oke, monggo. udah ketemu. Oke, mulai ya. Monggo. Oke, sebentar. Umi balik dulu kameranya. Monggo, Mas. Oke, Atlantis series ke-274. Jejibahanipun Trah Jayeng Katon. Slide 1. Jayeng Katon itu berarti Jaya ing Katon, yang berarti yang terhebat dari semua bangsa yang terlihat. Ya jelas ya, jadi nggak perlu jelasin. Lanjut Mbak. Mas, tapi ya, aku tuh kadang-kadang mikir gini loh, kayaknya kapan hari sempat disebutin Trah Jayeng Katon tuh gimana, ini disebutin lagi. Tapi gitu tuh pasti ada yang nggak paham loh. Aku tuh heran, kayak apakah memorinya sependek itu gitu loh, apakah per episode gitu loh Mas, memori. Mbak Vicky, kan memang bukan untuk dipahami, Mbak. Oh iya, lucu-lucu aja kayak kok ada loh yang masih kayak Mbak ini tuh maksudnya ini bukan sih kayak kok ya masih salah padahal udah sering itu diulangin. Tapi ya udah deh, kita lanjut Wajib aja. salah, Mbak. Wajib salah. Monggo, Mbak, lanjut, Mbak. Oke, slide kedua. Di sini artinya dari bangsa yang punya wadak atau raga, maka Trah Jayeng Katon adalah yang paling unggul. Itu yang punya yang punya raga dan paling unggul gitu ya terjemahannya. Ya Mbak. Dikatakan begitu karena Trah Jayeng Katon adalah anak cucu dari para hyang. Maka seharusnya pola berpikirnya dan jangkauan pemeliharaannya juga lebih jauh daripada yang lain. Lanjut Mbak. Sehingga Trah Jayeng Katon adalah trah yang diharapkan oleh para hyang agar bisa hemaya Hening Bawono. Karena
di sini seharusnya ada kedekatan antara Parahyang, Dangyang, dan Trajayeng Katon. Tapi ya, itu ning dongeng, Mbak. Lagi, Mbak. Slide kelima, dan para Jawoto tidak meminta terlalu banyak yang di Hamamayu. Hanya Arcapada dan Jagat Gede juga Jagat Kecil. Yang paling utama jagat kecil sih. Dan sayangnya, nggak tahu dari mana tiba-tiba ada sesuatu yang menyatakan jagat kecil tuh harus disudul. Lanjut, Mbak. Slide ke-6, itu artinya jagat kecil jangan dirusak dan disia-siakan. Karena jagat kecil itu titipan atau pinjaman, jadi ya harus dikembalikan. Jadi jangan dirusak. Lanjut, Mbak. Karena jagat kecil itu ada yang punya. Perlu aja dijelasin, ini lanjut aja, Mbak. Sehingga juga harus dikembalikan, bukannya malah disembunyikan. Itu sudah jelas, lanjut aja, Mbak. Karena selama Jayang Katon hidup, Wadak tidak punya kesalahan apapun terhadap para Trajayang Katon yang menempatinya. Jadi pada dasarnya ini hanya untuk Jayeng Katon ya. Jadi kalau yang bukan Jayeng Katon ya boleh disembunyikan. Lanjut, Mbak. Kalau bisa malah di balik udang ya Mas berarti. Di balik udang tuh berarti di apa ya? Di depannya udang. Itulah pokoknya. Oke, maka apa salahnya Raga sehingga kok harus disiksa dan ditinggal saat sudah saatnya pulang? Ya nggak punya salah, tapi kan itu anu ya untuk Jayeng Katon. Jadi selain Jayeng Katon tidak berlaku aturan itu. Lanjut, Mbak. Padahal Raga itu bukan kepunyaan tanah, api, air, ataupun udara. Ya memang bukan itu kasusnya kan seperti mobil itu butuh bensin tapi bukan berasal dari bensin. Lanjut, Mbak. Jadi Trajayang Katon berkewajiban sekali mengembalikan Wadak agar tidak terlantar di Arcapada. Khusus untuk Jayeng Katon, bukan untuk yang lain. Lanjut, Mbak. Dan Wadak jangan sampai juga membuat tanah sangar. Itu juga aturan Jayeng Katon. Jadi untuk yang selain itu ya tidak masalah. Lanjut, Mbak. Karena sangar itu jelas sangat jauh dari Hamamayu Hayuning Bawono. Yang jelas yang namanya sangar itu sudah menyeramkan dulu ya, tidak layak untuk tidak bisa dikatakan hasil Hamamayu. Lanjut, Mbak. Karena Jayang Katon bukan Sukerto. Itu jelas beda. Dan Soekarto itu apa aku juga lupa. Lanjut, Mbak. Kalau Sukerto memang terdiri dari apa-apa yang beda dengan Trajayang Katon. Karena kawitannya juga beda. Terahnya bukan dari Bedoro Ismoyo. Lanjut, Mbak. Tapi secara fisik memang agak mirip dengan Trajayang Katon. Agak sih, tapi ya rada beda. Lanjut, Mbak. Maka dulu Sang Mahaprabu Brawijaya VIII sempat bersabda agar jangan sampai ada anak cucunya yang menikah dengan Sukerto. Tujuannya supaya ya jelas ya. Tujuannya supaya tidak tidak mengikuti aturannya Soekarto nantinya. Kalau ada Soekartonya berarti harus mengikuti aturan Soekarto. Lanjut, Mbak. 19. Karena Sang Mahaprabu Brawijaya VIII ketepatan Sang Hyang Bathara Ismaya. Maka yang dimaksud anak cucu itu artinya semua Trajayang Katon. Jadi bukan hanya anak cucu dari Mahaprabu Brawijaya VIII saja. Itu sudah jelas. Dilanjut aja, Mbak. Karena agar jangan ada percampuran darah antara Sukerto dan Trajayang Katon. Ya, masa akeh keturunannya itu kalau seperti itu. Lanjut, Mbak. Dan kalau yang utama ajaran manunggaling Kawula Gusti itu milik dari Trajayang Katon. Makanya Mbak Soekarto boleh apa ora bakal ketemu. Lanjut, Mbak. Jadi kalau Sukerto merasa juga sama, maka dalam ajarannya pasti akan berbeda. Berbedanya cukup jelas bahwa yang satu tanpa ancaman, yang satu ada ancaman. Lanjut, Mbak. Perbedaan utama pasti ada di bagian perlakuan terhadap jagat kecil. Kan jagat kecil perlakuannya kalau Jayeng Katon kan bagaimana dimulyake kan, bukan diperes
Lanjut, Mbak. Kalau Trajayangkatan itu kalau tahu maka beneran tahu. Jadi dudu rumangsa bisa ning ora iso ngrumangsani. Lanjut, Mbak. Kalau Trasukerto maka kalau bisa berkata-kata indah akan dianggap tahu. Itu bedanya, karena kata-kata indah itu tidak menunjukkan apa-apa, itu hanya permainan kata-kata. Lanjut, Mbak. Atau jika bisa ngomong yang panjang, lebar, meskipun tidak nyambung akan dianggap tahu. Aku ya bingung kalau masalah itu. Karena tahu itu ya tahu gitu kan. Lanjut, Mbak. Atau manunggaling kawula Gusti hanya terbatas pada filsafat. Sehingga nggak nyambung sama sekali kalau karena filsafat itu membuat menjauh dari ajaran asli. Lanjut, Mbak. Padahal manunggaling kawula Gusti itu di dalam dongeng jelas bukan filsafat. Ya kalau dikatakan filsafat gimana? Wong itu apa namanya suatu laku yang benar-benar harus dijalani kan. Tapi kalau enggak ya enggak bisa. Lanjut, Mbak. Karena di dalam dongeng memang tidak ada filsafat. Jadi bukan sing penting dadi apik ning ora sekti gitu kan. Lanjut, Mbak. Karena dongeng itu untuk dijadikan hiburan, bukan untuk dicari-cari akal filsafatnya. Nah, dan ARC hanya bisa dongeng, jadi jangan dicari-cari apa namanya ajarannya. Karena dongeng bukan ngajarin. Ya karena sudah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena ini cuma dongeng. Diinget-inget ini cuma dongeng. Lanjut, Mbak. Oke, Kurang turun. kekecilan Benar. Mbak, terlalu kecil. Besar dikit, besar dikit. Oh, Bu. Ada yang mau Tutup. potong nggak di bawahnya? Enggak. Oke, oke. Tambah disclaimer, yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRD tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak Omi. Ada berapa disclaimer, Mbak? Hari ini kita ada 2 mawon, Mas. Kalau cuma 2, nggih. Berarti ini sama 60 aja ya. Oke, Mas. Di disclaimer-nya. Salam. Siapa? Pak Dedi. Devi. Oke, sampun, Mas. Mbak. Belum capek dia ternyata. Oke. Mas, yang 30 niki Mas mau cerita tentang napi, Mas. Mungkin dapat dikatakan ngulang atau nggak tahu ya. Jadi kan itu Mbak ya, kalau kita melihat dari ceritanya Werkudara Werkudara waktu ketemu sama Dewa Ruci. Iya. Dewa Ruci itu kan penggambarannya bukan gede tuh Mbak, tapi Nggih. kecil. Nggih. Kecil ya. Dan itu menunjukkan bahwa kawitannya semua orang itu kan kecil ya. Tapi ya nggak tahu, mungkin ada yang kawitannya gede, aku dong. Tapi untuk kawitan yang aku tahu itu dari segala makhluk yang aku tahu kecil gitu. Nah, bentuk penggambaran Dewa Ruci tadi itu kan digambarkan sebagai suatu apa ya, kalau misalkan ini apa namanya dijelaskan dalam bentuk entitas gitu kan, berarti yang ngomong si Werkudara.
Nah, sekarang kita perhatikan di banyak tempat ya. Di sini kan berarti penggambaran bahwa pamong itu diwujudkan sesuatu yang tidak besar, diwujudkan malah sesuatu yang tidak besar tadi ya. Maka pamong yang terdekat dari para ya dari tiap tiap tempat itu kan berarti si Hapsoro Hapsari karena dia menduduki wilayah mungkin seluas kelurahan gitu mungkin mungkin jauh lebih luas atau Duran dari yang mungkin seluas Penewon gitu atau ya atau itu dari gitu yang lebih gede lagi gitu loh Mbak. Apa ya? Yang itu dari sing Penewon yang turun dari itu yang 11 kelurahan sing hampir 11 kelurahan yang Hapsara Hapsari yang seluas pedusunan kan harusnya gitu ya tapi salah nyebut. Jadi kalau mereka dikatakan sebagai pamongnya manusia maka mereka wujudnya nggak penting besar. Makanya Mbak Oming kalau misalkan di Bali itu orang kalau bikin sajian kecil-kecil tuh Mbak, Iya, Mas. kecil-kecil. Nah ya kecil-kecil. Cuman yang ditujunya aja yang beda, Mas. Ya kan ya? Iya. Itu kan berarti di zaman dulu itu kedatangan beliau-beliau itu masih masih rutin dan masih sering ya. Jadi bukan filsafat beliau itu, bukan penggambaran suatu apa ya eh, energi gitu bukan. Apalagi asam amino itu enggak lagi. Apalagi kalau digambarkan sebagai cahaya juga enggak. Karena semua itu hanya efek dari kedatangan beliau kan tentang keberadaan cahaya dan sebagainya. Tapi wujudnya tidak besar. Nah, di sini kan yang jadi masalah adalah ketika beliau itu dulu pergi karena ya ada pergantian kalau bendu itu sehingga akhirnya terpaksa ngomong Bangsa Liya gitu Mbak. Karena di sini diusir-usir. Nah, jadi menurut aku menyanyi tidak perlu menyiapkan segalanya gitu. Aku aja yang nyiapin gitu. Karena kedekatan beliau itu ditunjukkan bahwa ini toh beliau akan mendatangi tempat yang menyediakan tempat untuk beliau gitu kan Mbak berarti. Nah, tempat untuk beliau berarti yang seukuran beliau, jangan yang ini. Memang beliau bisa menjadi seukuran kita atau lebih gede ya bisa aja, tapi cuman wujud yang gede itu akan cenderung orang segen dan cenderung untuk minder. Tapi kalau wujud yang kecil tuh, mbak ya anak kecil mesti seneng gitu loh mbak. Jadi dulu kan aku pernah ngomong bahwa kita aku ya bukan kita, aku aja nyiapin Umi juga. tempat untuk beliau dan tempat untuk beliau itu wujudnya seperti apa aku udah pernah cerita gitu kan. Ya, jadi beliau kan pasti pengennya kan datang itu ke banyak tempat yang itu merupakan daerah anak anak putune kan. Nah sekarang ya kalau kita memang pengen beliau pulang ya itu disiapin gitu, itu disiapin. Tapi sebaiknya jangan biar aku aja yang nyiapin. Itu sih Mbak, karena kan masalahnya ketika kita memohon beliau untuk datang, nah terus yang kita siapkan apa? Persiapan kita apa? Iya kan? Oh, beliau nggak minta apa-apa kok. Nggak minta apa-apa, tapi kalau aku sengaja nyiapin karena aku mengingat melihat dari kondisi di Bali, dari cerita tentang Dewa Ruci dan sebagainya menunjukkan bahwa penggambaran para Dangyang itu bukan sesuatu yang wujudnya besar. Tuh. Jadi jangan dienggehi ya Pak Afan. Jangan dienggehi. Wah, Tapi itu sudah gitu. cuman Ini kan kan memang beliau itu kan anak kecil kan Mas, walaupun perwujudan beliau itu kecil, tapi beliau
bukan bukan anak anak kecil kecil. dan tidak diperlakukan seperti anak-anak kan kita masih. Ya, Iya, iya, iya. jadi kalau zaman dulu tuh kayak gitu, tapi kan ada cerita yang berubah ya. Tiba-tiba danyang gede gitu. Tiba-tiba ada cerita seperti itu gitu. Iya. Padahal kita bisa ngurut dari mulai Dewa Ruci aja nggak digambarkan besar dan nggak ada loh penggambaran Dewa Ruci misalkan sak gede aku gitu nggak ada Mbak. Iya. Pasti lebih kecil dan posisinya di mana gitu kan. Ya, tapi kan masalahnya sekarang tinggal ono nggone pora gitu kan. Tapi mau pulang tapi misalkan sing diparani sopo gitu kan. Orang harus nyiapin nggon kok. Ya saya aja nokojo kok Om. Enggak susah. Iya. Udah siap Mas Tommy. Ya mungkin mungkin gitu dulu Mbak. Ini kan cuma karena karena beliau itu apa Hapsara Hapsari udah mau pada pulang, jadi ya aku berarti harus menyediakan tempat yang benar-benar layak untuk beliau gitu. Benar-benar layak itu ya sing pantes gitu kan, sing pantes. Jadi bukan dia juga menggunakan wujud yang kecil itu kan supaya tidak terlalu ini toh apa tuh namanya tidak terlalu membebani kalau kan nih tidak terlalu memakan ruangan dan sebagainya gitu loh Mbak untuk beliau itu. Iya. Tuh, jadi Mas, Mas, boleh nanya nggak Mas, kalau untuk apa namanya alasan beliau itu kenapa kok memilih sama dengan kita nih ke gimana Mas ya perwujudannya? Artinya gimana caranya membedakan antara beliau nih ke dengan kakang kawah kita kan sebelumnya kan sudah pernah dijelaskan begitu. ya beda lah Mbak. Ya beda kalau itu. Kalau kalau beliau itu ini ya apa namanya bukan bagian dari bukan bukan saudara kita tapi orang tua kita. Kalau kakang kawah itu kan saudara kita Mbak. Beda orang tua dan ini lain Mbak. Gitu. Jadi ya wis aja dipercaya, Gitu. tidak perlu di ini. Ini aku kalau nggak salah ngomong udah cukup lama loh. Udah cukup lama dan ini sekarang ketika beliau sudah mendekati balik karena efeknya udah mulai kelihatan gitu. Yang dipukul justru daerah Momongane Putut Jantoko dulu kan, mak regedeg gitu. Bukan dipukul sih, ditinggal lunga ngono wae regedeg gitu kan. Apalagi nanti ditabok kan. Tapi ini kan nanti akan apa namanya? Yang paling utama kan yang antara Rormon ke utara itu. Dan yang di situ yang rata-rata harus pulang. Tapi ya ke saat tanah murab memang sonoran yang sayangnya dan yang sini semua. Gitu Mbak. Gitu, Mas. Dan Gitu. jangan didengarkan dan jangan dilakukan. Jangan diterapkan, jangan dihayati dan apa ya? Jangan Jangan dipercaya. jangan dipercaya. Gitu, Mas. Gitu. Cukup. Gitu. Cukup omeng aja, Mas. Gitu, Mas. Ada lagi, Mas? Cukup, Ceritanya, Mas. Cukup, cukup. Mas. Gitu. Oke. Oke. Kalau Kenton, monggo kita lanjut lagi ke slide, nggih. Mbak Vicky, monggo Mbak, Mas. Oke, bentar Mbak. Oke, slide ke 31. Satu. Sedangkan bagi Trasayang Katon, Gusti itu sangat tidak besar, maka bisa dimanunggaling. Itu bukannya 32 Mbak. Itu 32 ya? Sorry. 31, Mas. Nah, bagi Oh, Sukerto, nggih. itu terlalu sangat tidak kecil, maka tidak akan bisa dimanunggali. Manunggalin apa manunggalih sih, Mas? Yang nunggaling. Ya, itu nggak jauh dijelasin. Lanjut aja Mbak. Kita 32 udah dibacain langsung 33 aja Mbak. Karena sesuatu yang sudah tidak kecil, maka akan memakan banyak tempat, sehingga akan terlalu berat dan menyisakan ruang.
Itu sih udah jelas juga, lanjut aja Mbak. Sehingga Trajayang Katon juga paham di mana Suksma sejati berada. 34 belum Mbak? Hah? Sorry. Sedangkan sesuatu yang tidak besar maka akan menyiksa. Udah kan masih gampang. Sedangkan sesuatu yang tidak besar maka akan menyisakan banyak ruang dan secara berat juga tidak akan berat. Beda? Oh beda ya? Beda. Oke. Beda. Oke lanjut. Lanjut wae. 36 berarti. Ya, 36. Dan kalau tahu itu berarti bukan hanya sekedar bicara indah. karena kalau cuman bicara indah itu berarti tidak tahu apa-apa. Karena ya pengarang puisi dan sebagainya itu bisa bicara indah, tapi nggak ngerti jagat gede dan jagat langgeng itu seperti apa. Lanjut, Pak. Kalau Soekarno memang tidak akan pernah paham. Karena memang mereka tidak akan pernah mengerti yang namanya jagat langgeng karena leluhurnya mereka ada yang menyesal dulu pernah menjadi jelek di jagat langgeng. Lanjut, Pak. Karena dasar ajarannya adalah menyiksa jagat kecil untuk bisa sempurna. Itu beda banget. Jadi ya kalau di Jayeng Katon kan tidak ada hal seperti itu. Lanjut, Mbak. Kalau Trajayang Katon agar sempurna, maka jagat kecil jangan sampai tersakiti. Ya makanya tidak ada yang namanya putus asa gitu. Ning nganggut terus pora raro gitu. Lanjut, Mbak. Karena perbedaan inilah, maka Hamayu tidak bisa dipaksakan. Maka memang beda caranya wesan. Lanjut, Mbak. Jadi Trajayang Katon memang diminta agar jangan menghamamayu para Soekerto, karena itu urusan para hyang. Karena memang itu bukan urusan dari Jayeng Katon. Jadi kalau memaksakan percuma, mereka juga nggak akan bisa jalanin. Lanjut, Mbak. Karena bahkan para hyang saja belum tentu mau menghamamayu para Soekerto. Karena bukan terah mereka. Jadi mereka tidak punya kewajiban itu. Lanjut, Pak. Karena beliau pasti akan memilih menghamamayu anak cucunya sendiri, sehingga sangat kurang kerjaan kalau menghamamayu para Soekerto. Ya kurang gawean toh Mbak, wong pekerjaannya sudah banyak kok harus nambahin dewe. Lanjut, Mbak. Biarkanlah Soekerto dengan jalannya, jadi Trajayang Katon jangan mengganggu dan mengarahkan Soekerto agar ngerti jagat gumelar. Mereka punya jagat kumularnya mereka beda, Mbak. Jadi biar mereka menggunakan yang itu. Lanjut, Mbak. Karena mereka tidak akan pernah sampai karena dasarnya adalah nyiksa jagat kecil. Sebab ada perbedaan di kawitannya kan. Kawitan itu mereka mungkin tidak kecil kalau kita tidak besar. Lanjut, Mbak. Karena mereka tidak akan pernah sampai karena dasarnya adalah nyiksa jagat kecil. Udah ya? Sorry. 46 ya? Ya, Sehingga jelas pola Hamamayu antara Trajayang Katon itu berbeda dengan para Soekerto. jadi memang benar-benar lain. Jadi tidak bisa dikatakan sama yang karena dari kawitannya juga sudah beda dari kawitannya dan cara pulangnya juga lain. Lanjut, Pak. Sehingga para Trajayang Katon jangan menghabiskan waktu untuk membuat jalannya Soekerto berubah. Lah ya eman-eman, Mbak. Waktu nemde dipakai untuk yang lain. Lanjut, Mbak. Karena Trajayang Katon jika sudah tiba saatnya akan bergabung dengan para hyang di Kayangan. Jadi di Kayangan, bukan di hmm, Gunung Kencan. Bukan di Gunung Kencan. Lanjut, Mbak. Sedangkan Soekerto akan bergabung menjadi lonceng pacaran. Itu bosone lumet-lumeteh, Mbak. Lanjut. Dan bagi mereka menjadi lonceng pacaran itu adalah indah. Karena jagat langgeng mereka nggak ngerti arahnya kemana. Lanjut, Mbak. Dan Soekerto pasti menganggap tujuan kekayangan sebagai salah jalan. Ya, masalahnya dongeng kalau kekayangan itu. Lanjut, Mbak. Jadi yang diharapkan para hyang agar hal itu dibiarkan agar jagat langgeng lebih tentram. Ya, kalau mereka masuk kan mati malah merusui. Lanjut, Mbak.
Selain itu, agar jagat langgeng tidak kelebihan populasi. Kalau kelebihan sih nggak mungkin ya, karena di sana tempatnya luas banget. Cuman ada keberadaan populasi yang hanya akan bikin ribet di sana itu yang jangan sampai ada. Lanjut, Mbak. Karena Parahyang sudah mempersiapkan tempat-tempat yang indah bagi Trajayang Katon. Jadi Maneman kan kalau tempat yang indah itu kemudian malah dirusak oleh Soekarto kalau bisa masuk. Lanjut, Mbak. Maka akan sangat sayang jika kedatangan Soekarto dan di sana malah bikin onar. Bikin sesuatu yang tadinya sudah tenang jadi tidak tenang. Kan nggak enak banget, Mbak. Lanjut, Mbak. Jadi tugas dari Trajayang Katon memang agar para Soekarto tidak tahu jalan menuju jagat langgeng. Biarkan mereka ke jagat langgeng versi Soekarto sendiri. Mereka punya versinya sendiri, jadi biarkan mereka dengan apa yang mereka pahami. Ayo, Mbak. 57. Jadi jangan dipengaruhi karena itu akan memberi beban bagi jagat langgeng. Nggak perlu jelasin, lanjut aja, Mbak. Dan Parahyang tidak akan punya waktu untuk mengurusi para Soekarto. Ya kurang kerjaan, Mbak. Kalau ngurusin untuk dua anak putu nih. Lanjut, Mbak. Karena yang dikerjakan oleh Parahyang sendiri sungguh sangat banyak. Jadi pekerjaan sudah banyak ditambah dengan kerjaan yang tidak penting gitu kan. Nanti eman-eman. Lanjut, Mbak. Karena sudah banyak, maka jangan ditambahi. Sebagai anak cucu, maka Trajayang Katon jangan menambah beban leluhurnya yang sudah menjadi Parahyang. Ya, beliau kalau ya beliau sih mungkin nggak punya capek, tapi kan ribet aja yang harusnya tidak diurusi jadi diurusi. Ya karena udah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya karena ini semua cuma dongeng. Ya, Mbak. Oke, tambah disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian, atau ekspedisi tanpa hadiran Mas Agung Mustejo saja. Saya nggak ada dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kooperasi tanpa dihadiri Mas Agung Mustejo saja atau saya saja atau Mas Agung Mustejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, Mbak. Mas, ini satu lagi nih disclaimer-nya. Video Iya. disclaimer. Gimana ini? Ini semua cuma kalau nggak percaya, tapi kalau mau percaya, Ojo percaya. Ojo percaya. Ojo percaya. Ojo percaya. Ojo percaya. Ojo percaya, dudu diwalik ya. Ojo. Ojo percaya. bisa percaya ya. Ojo percaya. Ojo percaya, ojo percaya, ojo percaya, ojo percaya. Ngopo sih Pak? Ono-ono gue. Absen nih, Mas. Absen semua. Oke. Itu di warungnya Pak ini ya, warung baksonya Pak Lili ya kalau nggak salah ya. Nah, itu Uping nggak tahu, Mas. Kalau Umi nggak punya tahu. Oke, Mas. Kalau yang di 60 niki, Mas, bisa cerita Nabi monggo, Mas. Ini Mbak, apa namanya? Ya namanya patahan itu kalau misalkan ditimbun dengan cara yang benar, itu bisa nggak kelihatan. Tapi efeknya tetap mungkin gerakan tetap akan terjadi gitu kan. Tapi ingat loh, itu mau Prabowo Erlangga itu bukan orang yang bodoh. Jadi dalam menutup patahan ya benar-benar bisa rapi betul sehingga nggak kelihatan sama sekali gitu. Saat ini mungkin baru terjadi hal kecil ya mungkin, tapi mungkin nyatanya aku nggak tahu apakah
di berita sudah ada atau belum, itu harusnya mulai hari apa itu ya, yang mulai ada retakan di beberapa lantai rumah harusnya di daerah sana. Dan mungkin efek dari retakan tersebut kalau kena di apa pipa gas dan sebagainya ya mungkin bikin kebakaran itu. Cuman beritanya ada di mana aku nggak tahu karena aku nggak bisa nyari beritanya karena karena ini nggak punya waktu. Ini dipakai untuk tidur dan makan dan jalan-jalan. Iya. Mungkin belum belum kelihatan. Jadi orang mungkin melihatnya oh ya ada kebakaran tapi kebakaran aneh atau lantai tiba-tiba buka dia ya tak 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 gitu. Mungkin mereka benerin. Jadi besok lagi beberapa hari lagi gitu tak 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 tak, lebih lebih lebar gitu. Karena memang ini apa namanya tidak tidak akan kelihatan secara apa beliau tidak akan melakukan hal apapun itu tergesa-gesa. Jadi pasti ada tahapannya. Kecuali kalau ini keputusan tokoh kan keputusan tokoh kan aku dulu udah pernah ngomong bahwa kon golek tongkatnya ra ketemu toh itu ngomongannya ya mungkin arti pangan dewi mungkin gitu. Cuman ini apa namanya harusnya sih sudah lebih dari 4 kilo Mbak yang retak di sana. Cuman mungkin berita belum ada atau gimana gitu ya. Cuman aku lagi mencoba mencari berita melalui teman yang ada di sana. Tak suruh nyari eh, lokasi itu gitu. Nah, harusnya sih mungkin besok kalau nggak besoknya dia ngabarin gitu. Iya. Karena posisinya dia jauh dari lokasi yang tak tunjuk. Itu mereka berarti bisa jadi pura-pura nggak tahu atau menolak untuk tahu kan Mas Nge, sebenarnya Nge. Ya kalau misalkan mereka nggak tahu, ngapain mereka membangun ini Mbak? Apa penghalang badai yang hanya terjadi 10.000 tahun sekali itu ngapain Mbak? Kok sia-sia amat bikin sesuatu kok yang hanya terjadinya peluangnya 1/10.000 loh Mbak. Itu kan mereka tahu, kan nggak tahu. Itu Mbak. Tapi kan ini nanti tergantung dari bagaimana kita persiapkan untuk Hapsora-Hapsori yang akan pulang itu toh Mbak. Jadi biar apa namanya ketika saat ini kan mereka mau balik ke mana gitu kan. Sopo sing ngarep sing goleki anak putu ndi sing goleki gitu kan. Masalahnya itu kan problemnya. Jadi eh, mungkin biar tak siapin dulu karena sing goleki aku Mbak. Nanti pulang lah rasa nol gitu aja kan. Oke Mbak, mungkin gitu dulu Mbak. Oke Mas. Oke. Mbak Vicky sudah siap. masih masih Kabar. masih sibuk. Sibuk ambil garpu Mbak. Ntar. Apa pertanyaan ya? Ntar. Mau sekarang apa nanti aja? Ini kurang berapa menit Mbak? Eh, masih lama Mas, masih setengah jam kurang lebih. Oh setengah jam. Sekarang aja Mas. Iya Oke. iya. Oke. Oke, monggo. Yang pertama Mas, apa yang membuat ARC yakin kalau Gunung Indrakila adalah Gunung Ciremai? Pertama di sana ada puncak namanya puncak Sunan Mataram ya dan yang terkenal dengan Sunan Mataram ya Haryo Mataram itu kan yang Mangkurat dan beliau tuh Trisai Bathara Indra Mbak. Itu yang pertama ya Mbak. Terus penggambaran dalam cerita wayang itu ada loh sedikit cerita yang menceritakan bahwa Gunung Indrakila itu kelihatan dari laut utara. Jadi kan itu pas ya. Malah kalau aku tanya ke beberapa nelayan katanya untuk patokan berlayar. Terus Terus
ada ini apa namanya? Eh, iya nih ngomong ya aku ya. Ya, tak mikir sih. Ada sih, Mbak. Cuman aku bingung mulai ngomong karena ada beberapa yang tidak mungkin dijelaskan gitu di sini. Jadi ada daerah yang ini kalau kemarin itu ini ya apa bukan kemarin eh posisinya itu ada di sebelah eh, barat ya Pak. Kiri itu kan barat daya. Barat daya jadi arah barat ya. Arah barat dari apa dari Gunung Indrakila itu harusnya ada Keraton Indrakila, Mbak. Dan Keraton Indrakila itu saat ini tersamarkan oleh beberapa daerah yang seolah-olah susah didaki, susah didekati dan sebagainya gitu. Kalau diperhatikan dengan jelas, terutama pada saat malam, itu kan kelihatan daerah itu lebih nyala daripada daerah yang lain gitu. Gunung lain nggak seperti itu, Mbak, karena ini cukup luas wilayahnya yang nyala sebenarnya. Cuman mungkin merapati nggak teke gitu, Tuhan. Karena cahayanya juga nggak kelihatan terang-terang banget. Kalau terlalu terang-terang banget kan kondang-kondangan toh, Mbak. Oke, oke. Ya, Mas, yuk. Mbak, apa nih juga jadi salah satu ciri-ciri kenapa penduduk setempat juga ngasih nama Gunung Petir atau Gunung Kilat, ngenten Mas? Oh iya. Heeh. Satu-satunya gunung ya yang namanya itu Iya, petir penduduk atau setempat. kilat. Iya, petir itu kan ini Bathara Indra, Mbak. Iya, Bentur watu. iya. Oke, monggo lanjut Mbak Vicky. Oke. Terus Mas, apa hubungannya nama Puncak Sunan Mataram dengan Eyang Amangkurat Agung, Mas? Ya, yang Amangkurat kan namanya Arya Mataram, Mbak. Dulunya. Makanya kemudian dikatakan Susuhunan Mataram kan karena beliau itu memang di Arya Mataram itu. Julukan beliau kan itu, Mbak. Hmm. Istilahnya ini ya, apa eh, kenapa apa harus ditanyakan apa hubungannya antara pembadai dan Mbak Vicky gitu kan? Mbak Vicky kerjanya badai gitu kan? Apa hubungannya aku dengan nganggur ya? Aku kerjanya nganggur, Mbak. Itu, Mbak. Sepakat. Mm-mm. Oke, oke Mas. Terus Mas, apakah ada hubungannya legenda Lutung Kasarung dengan Palutungan yang merupakan salah satu titik awal pendakian? Mungkin kebetulan aja sih kalau nama itu, Mbak, karena eh, posisi keratonnya banyak cotro nggak di dekat situ, agak lumayan jauh. Mungkin efek dari ya mungkin Amang Pratapmiral yang waktu itu berusaha mengubah beberapa nama kan di situ kemungkinan ada efek di situ karena keratonnya lumayan jauh dari situ. Jauh itu ukurannya nggak ukuran anu ya 10-20 kilo ratusan kilo ya masalahnya dari situ kalau tak ukur gitu Mbak. Hmm. Terus Mas, mengapa ada nama Kampung Apuy? Jika Kampung Apuy itu artinya api, sebenarnya apakah benar di sana daerah titik api? Aku mungkin nggak bisa jawab terlalu banyak Mbak, tapi janjinya di luar Sabda Palem kan dimulai dari itu gitu. Dari itu ya bukan dari situ, aku ngomong dari itu. Itu apa tuh? Api, maksudnya apa gimana itu Mas? itu geni Mbak. Hmm. Oke, oke. Kelihatan wong sak kampung gitu loh, Mbak. Gitu kelihatan sekampung akan lihat pertama kali dari daerah itu kelihatan.
Terus Mas, mengapa kata penduduk ada macan di Gunung Ciremai, tapi kalau susah ditemukan, padahal kelihatannya jumlah makanan mereka juga nggak terlalu banyak. Mereka ada babi hutan, terus hewan-hewan yang kecil-kecil yang lain itu mungkin ada di sana. Tapi ya kalau dicari-cari sih agak langka sih sebenarnya jumlah makanannya. Karena macan kan tetap harus makan tiap hari. Mm. Dan nggak tahu mereka sehari itu berapa kali makan. Kalau kita kan, kalau aku sih sehari 8 kali makan. Mbak mungkin 3 kali gitu kan. Mbak Omin mungkin sekali gitu. Tapi tapi kan di sini anu ya Mbak, kelihatan bahwa ada yang aneh sebenarnya. Macan itu pertama susah kelihatan, susah dicari, dan sumber makanannya nggak jelas. Kalau menurut aku loh, mungkin bisa aja dia makan monyet, makan ini, tapi jumlah monyet juga nggak banyak gitu loh. Mm. Artinya kalau dia makan terus itu habis itu lama-lama. Ya pasti Iya. malah itu udah habis. Berarti kan masih ada yang ngasih makanan, Mbak. Mm. Karena ada yang ngasih makanan berarti anu ada keraton yang tersembunyi di sana, dan itu pasti di luar jalur treknya orang pendaki gitu. Jadi keberadaan macan itu bukan anu, tapi mungkin suatu ketika macannya juga dibiarin lepas kembali ke apa mendatangi ke penduduk ya. Tapi itu mungkin kejadian yang langka, walaupun mungkin baru-baru ini pernah muncul gitu. Tapi paling tidak ada yang ngasih makan di atas sana sehingga mereka memilih tidak turun. Gitu, Mbak. Cuman mungkin nanti mereka akan dilepas turun untuk sebenarnya bukan nakut-nakutin orang, tapi hanya untuk ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang darurat gitu kan. Biasanya kan ngono, Mbak. Iya. Tapi kalau nggak ada yang darurat disembunyikan, tapi kalau ada yang darurat ya didunking supaya masyarakat biar sadar ada sesuatu yang darurat di sana gitu. Itu, Mbak. Mas, ini ada yang komen, Mbak Umin masa mau makan sekali sehari? Enggak, Mbak Umin tuh nggak makan sehari sekali. Setiap Selasa sama Jumat doang makannya. Ya kan, Mas? Mm-mm. Selasa sama Jumat doang. Jadi kalau nggak hari Selasa sama Jumat, dia nggak makan. Kan sesuai tanda-tanda zaman ke-17. Hah? Kan sesuai tanda-tanda zaman ke-17. Suara kencot-kencot. Mbak Umin, kacamatamu baru, Mbak Umin? Terpaksa, Mbak. Sambil menunggu dinormalkan, terpaksa. Nggak, bagus itu Terpaksa soalnya. baru. Oke. Bagus itu nanti aku tolong ditransfer ya, Mbak, karena udah muji. Oh, enggak. Itu enggak bakalan terjadi, Mbak. Itu kebalikannya yang ada. Karena Mbak tak bayar untuk memujiku. Oke. Oke, Mbak. Monggo, Mbak. Kita mau ngobrol dulu atau mau lanjut ke slide atau gimana? Ada aku itu dulu dah, Mbak. Aku mau cerita apa dulu atau gimana? Ini waktunya masih sekitar 10 berapa jam. menit ya? 10 menitan. Masih bisa sampai 80 kali atau 90. Oke. Oke. Monggo. Mbak Bentar, Vicky masih sambil Kenten, sambil ritual katanya orang-orang. Lapar, Mbak. Mbak Vicky lagi ritual. 61 karena Parahyangan itu beda dengan para lonceng pacaran. Beda banget. Beda dari segalanya. Lanjut, Mbak. Karena di Jagat Langgeng tidak ada lonceng yang bisa pacaran. Ya, kalau di sana lonceng itu untuk bikin bunyi sih. Itu apa? Dong gitu. Lanjut, Mbak. Lonceng itu biasanya berbunyi jika dibunyikan. Ya, dipukul atau digerakkan gitu ya. Lanjut, Mbak. Jadi mendorong Sukerta agar percaya pada ancaman akan gustinya itu lebih baik. Karena memang mereka pasti akan lebih memilih itu sih. Lanjut, Mbak.
Karena jika mereka sadar dan tidak mau dijadikan mangsa, maka nanti siapa yang akan jadi mangsa si jelek yang tidak kecil? Ya, itu terserah mereka, tapi jangan kita, yang penting itu kan. Udah, Mas. Oke. Bisa-bisa Trajangkatan akan dimangsa juga. Makanya jangan kurang kerjaan. Lanjut, Mbak. Nah, tadi Mas Agung katanya nggak kerja. Ya kan kurang kerjaan itu beda nggak kerja, Mbak. Oke. Jadi sebagai gambaran jika akan ada Soekarto masuk, sorry. Jadi sebagai gambaran jika akan ada Soekarto mau masuk jurang, maka Trajangkaton yang melihat harap mendekat sambil meminta agar menandatangani bahwa dia akan masuk jurang atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Jadi tidak dipaksa gitu ya, dan tidak didorong. Lanjut, Mbak. 68 setelah Sang Soekarto nggak tuh? Setelah Sang Soekarto menandatangani, maka sebaliknya dipersilakan melanjutkan rencananya. Jadi kalau nanti ternyata kejegur tenan, nanti sudah tidak bisa mempersalahkan. Lanjut, Mbak. Karena yang terpenting itu bahwa ada bukti tindakan Soekarto bukan karena disuruh Trajangkaton. Dan juga bukan dijoroke. Lanjut, Mbak. Karena ada Soekarto itu apapun didasarkan atas nurut dan rimo. Kalau Jengkatan kan kalau perlu kalau ada dewa salah ya tetap dilawan gitu, bukan hanya nurut. Lanjut, Mbak. Sedangkan bagi Trajangkaton semua didasarkan atas dasar perjuangan. Itu udah tak jelasin, jadi lanjut aja, Mbak. Jadi Soekarto biarlah dengan apa yang dia tahu dan jangan dipengaruhi. Itu yang terbaik. Lanjut, Mbak. 73. Kalau Soekarto mempengaruhi Trajangkaton masih bisa pura-pura mengikuti. Yang penting kan tidak anut grubyuk. Yang penting itu cuman untuk ini aja atau pergaulan apa itu namanya istilahnya Sosial. kira pantas rapopo gitu loh, Mbak. Lanjut, Mbak. Karena gustinya Trajangkatan tidak akan memperhitungkan hal-hal kecil. Ya kalau memang hanya seperti itu kan ora apa-apa gitu. Lanjut, Mbak. Dan di keadaan yang sudah terlanjur di akhir Mojopahit, leluhur sudah memperhitungkan akan kembalinya kemurnian Trajangkaton. Hingga dibutuhkan waktu yang cukup, ya mungkin sekitar 500 tahun. Lanjut, Mbak. Dan butuh waktu yang cukup agar darah Soekarto benar-benar bisa terpisah dari Trajangkaton. Sehingga gembregahnya juga beda dengan Soekarto. Lanjut, Mbak. Gimana cara misahinnya, Mas? Darahnya kan udah genetik ya? Iya, tapi kan beliau yang tahu, Mbak. Nah, kalau ini aku nggak tahu. Justru itu. Orang yang tidak tahu adalah harus ditanya. Oke. 77, sehingga di waktu itu akan dijadikan akhir Kolobendu. Lanjut aja, Mbak. Di mana Trajangkaton yang dulu tercampur akan terpisah dengan sendirinya. Jadi bertahap tapi pasti gitu. Jadi pemisahannya gimana caranya nggak tahu, tapi beliau ngerti. Lanjut, Mbak. Dan pemurnian akan terjadi dengan sangat jelas. Sangat jelas karena nanti akan kelihatan mana yang pokoknya nerimo dan yang tidak. Lanjut, Mbak. Karena bagi Trajangkaton ada tempat di dalam dirinya untuk lenggahnya para Danghyang. Sehingga logikanya juga lebih berkembang dan bisa melihat mana yang kira-kira benar untuk Jayengkaton dan tidak. Lanjut, Mbak. Mending stop dulu deh, Mas. Udah 80. Disambung nanti. Saya masih berapa menit? Masih berapa? 5 menit. Oh, masih lama ya? Masih lama, masih nyampe, Mbak. Karena Mbak, Nyampe mana? 81 Mbak. Oke, sehingga sidang yang akan mengalahkan secara tidak sadar agar terjadi pemurnian kembali Trajangkaton. Sehingga gitu deh. Nyari teman dan sebagainya tiba-tiba yang ketemu ya itu aja gitu. Lanjut, Mbak.
Sehingga ketika sudah bisa terpisah secara jelas, maka tahapan ganti zaman akan dijalankan. Itu supaya tidak ada yang campuran yang ikut-ikut dipergikan. Lanjut, Mbak. Jadi kemunculan zaman Kala Bendu bukan kemauan para leluhur. Ya, Ya. bukan kalau itu pernah dijelasin, nanti lanjut aja, Mbak. Juga bukan kemauan dari Ki Lurah Sabdo Palon. Ya, beliau malah paling nggak mau sebenarnya. Lanjut, Mbak. Tapi lebih karena keberadaan Trajayang Katon yang dengan sangat sadar menjadi jati ngalih. Nama Jatingalih itu ada di Semarang ya, kalau nggak salah. Aku lupa. Lanjut, Mbak. Apakah kita mau ngecek ke sana, Mas? Tidak perlu ngomong di sini. Tahu-tahu berono bae, Mbak. Lanjut, Mbak. Maka peradaban besar menutup diri agar tidak tercemar oleh Sukerto. Ini juga cukup jelas, saya rasa jelaskan. Lanjut aja, Mbak. Dan Banyak banget. mereka mengawasi proses pemurnian yang ada di dalam dunia 4%. Karena mereka menguasai yang 96%, jadi yang 4% kan gampang ngawasi bagi mereka. Lanjut, Mbak. Jadi sudah tuntas, maka akan diadakan pengamatan satu persatu. Supaya nanti nggak salah pilih. Lanjut, Mbak. Dan nantinya Trajayang Katon akan ditidurkan saat ganti zaman. Supaya orang neko-neko, nggak malah berjuang dan sebagainya yang nggak perlu. Lanjut, Mbak. 90 ya? Ya, Sedangkan Soekarno dibiarkan tersadar saat ganti zaman. jadi mereka biar melihat kondisinya seperti itu kan mereka terbiasa dengan sesuatu hal yang mengerikan toh, jadi ya biar mereka melihat itu. Kayak kita kan nggak menginginkan itu. Oke, Kak. Karena sudah 90, aku disclaimer bentar. Semua ini cuma dongeng, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya karena ini semua cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Ngerap ya, Mas. Sempat nggak ini baca disclaimer tambahan? Sempat Mas, Sempat ya? sempat masih 2 menit lagi. Oke, Mas Helmat. Oke, tambahan disclaimer ayatnya yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. Atlantis tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Nah, kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian untuk ekspedisi tanpa kehadiran Masa Guma Tejo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Aku benar-benar gak kamu, Mas. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak. Oke. Nah, ini kita waktunya tinggal 1 menit. Jadi kita putus saja sekarang. Kita lanjut di bagian kedua nggih, Mas, Nggih. Mbak. Nggih. Siap. Putus asa nih, Mbak. Gimana, Mbak? Putus asa. Oh, enggak pakai terus, Mbak. Enggak pakai Oke. ya. Oke, sampai ketemu. Selamat malam, salam menyanar semuanya. Kita ketemu lagi di Kisah Luar Biasa Nusantara, seri Kayangan Ngejowantah, episode 274, Jejibahanipun Trah Jayang Katon, bagian kedua. Coba Oming yang invite nggih, Mas. Barusan unable to join statusnya, Mas. Monggo, Mas, Oming sudah request to join. Oming pun kirimkan Mas Agung untuk
undangannya untuk bisa bergabung. Dan masih unable to join, coba Umin kirim ulang ya Mas. Sampun Umin kirim. Mas yang lain juga Halo, sampun. Mbak. Halo Mas, sore bisa lihat lagi hari ini Umin Terus ganti akun beruntung. Mbak terpaksa ya. Akun tadi nggak bisa masuk-masuk kayaknya. Oke. Ampun di Oming 3 kali Mas unable to join statusnya. Tapi Iya. niki Mbak Vicky yang belum berhasil Oming undang. Sudah tak invite Mbak. Oke. Oh, oke Mbak. Oke. Katanya Mbak Vicky masuknya nanti Mas. Sekitar 10 menit lagi kan. Ya. Oke Mbak. Mas untuk yang 90 niki Mas. Mas ada mau cerita nanti lagi Mas. Dongeng napi Mas. Enggak, Mbak. Bosan. Ya kalau enten Umi yang nanya nggih Mas. Kan tadi Mas ngendiko waktu Mbak Vicky yang nanya tentang hewan-hewan liar yang ada di Gunung Timer nih ke Mas. Apakah apa nih ke hewan-hewan itu justru yang tahu nggak Mas nih area 36 yang di sana nih ke posisinya di mana? Mungkin Nah, iya. nggih. Iya, Mbak. Makanya mereka tuh susah dicari. Padahal kan harusnya hewan-hewan itu juga, terutama harimau ya, kan harusnya ngaung segala itu kan kedengaran ya dari kejauhan suaranya. Terutama itu. Terus yang kedua dia butuh makan dan butuh makan tuh tiap hari, butuh Nggih. minum dan sebagainya. Makanya harusnya kan kamera dipasang di dekat tempat di mana keberadaan air itu kan harusnya bisa melihat mereka, tapi kan kebanyakan enggak. Berarti kan kayak nggak butuh minum, nggak butuh makan gitu kan kesannya gitu kan. Nggih. Nggih. Padahal kan biasanya pasti di area apa namanya sumber-sumber air itu pasti ada biasanya lewat nih Mas nih kalau kayak kenten nih. Iya. Nggih. Tapi kan bukannya Mas juga oleh ngendiko kenten katanya hewan-hewan di sana juga kadang tertangkap kamera pengawas kenten Mas di pengawas hutan itu. Tapi tertangkapnya ini bukan di jalur pendakian. Padahal kan biasanya justru di jalur pendakian itu kan ada banyak yang lewat-lewat atau napping ya Mas nih, tapi jelas banget ya binatang-binatang itu malah memilih menjauh dari area pendakian ataupun area perkemahan gitu Mas nih. Ya, Kalau yang padahal di pantai. kalau sebagai binatang buas seperti harimau kan harusnya manusia termasuk dalam daftar menunya kan, harusnya gitu kan. Iya Mas. Hindari kan aneh, Mbak. Iya Mas. Terus Tapi seharusnya kan kalau mereka jarang makan ya harusnya itu ini tuh kurus-kurus gitu. iya. Ini kan enggak, kayak kayak ada yang melihara kan mereka itu berarti. Iya. Jadi nggak rakus gitu nggak Mas, kayak tenang gitu ya, dia tetap pada posisinya, nggak nyari-nyari kemana-mana gitu kan ya Mas. Iya, kayak kesannya di sana makan di sana apa di sana pasti dapat makan gitu kan. Jadi ngapain harus ke sana ke sini gitu. Nah, kesannya gitu. Oke.
Karena kalau yang di sini aja paling tidak kan ada jejaknya atau ada yang pernah dengar suaranya, raungannya kan gitu Mas nggih. Kalau yang di Bali. di Bali, kalau yang di China pasti kurang lebih begitu juga kan Mas? Iya, seharusnya begitu. Apalagi dari sisi apa namanya gunungnya itu lebih besar daripada yang di Bali kan. Berarti kan seharusnya seharusnya mangsanya lebih banyak. Tapi kalau mangsanya selangka itu ya harusnya dia nyari justru mencari ke daerah yang sering dilewati pendaki kan. Iya. Kan tidak semua pendaki sanggup melawan Mbak sebenarnya kalau di ini. Oke, atau malah kabur nih Mas ya. Dengar suaranya aja udah kabur. Iya. Tapi kira-kira memang ada yang ngasih makan mungkin ya. Tapi kalau dari sisi ininya aja, maksudnya areanya di sana apa memang cukup nih Mas nih kira-kira jumlahnya dari babi hutan atau monyet atau mangsa macan yang ada di sana nih ke selain apa kalau tadi kan Mas Niko memang ada yang ngasih makan kira-kira gitu nih. Tapi kalau kebutuhannya nih tapi kalau tercukupi. Tapi kalau misalnya ndak dikasih makan kira-kira ndak ada yang ngasih makan kira-kira cukup ndak kebutuhannya ya. Ini maksudnya Om lagi Mas perhatian dengan nasibnya si macan. Jadi dia memastikan kalau ada yang dikasih makan, nggak ada yang ngasih makan, apa babi hutan sama monyet itu cukup gitu loh jumlahnya untuk si macan. Kan kasihan. Aku mikir begini loh Mbak, bahwa aku aja itu kalau di Celengsi itu mungkin makan 8 kali sehari cukup. Tapi kalau di sana udaranya dingin banget Mbak, kali sehari nggak cukup. Oh ya, karena dingin. Beda. Ya. Artinya dia mungkin harusnya tiap berapa menit sekali, berapa jam sekali pasti lapar Mbak. Di udara yang dingin itu dan daerah yang serba mendaki dan menurun gitu kan. Butuh tenaga lebih Mbak. Jadi tidak mungkin mencukupi nih menurut aku loh. Kecuali kalau memang ada yang nyediain makanan untuk mereka. Wow, macannya aman. Iya, macannya aman. Apa enggak sebenarnya macan itu sama kayak yang di sini nggak Mas nggih? Jadi justru macan itu yang jaga gerbangnya ke keraton Gunung Indrakila itu Mas. Karena kalau dihitung-hitung kan seharusnya macan itu tadi nyari mangsanya paling enggak kan di sekitar perkemahan atau jalur pendakian. Itu kalau dia kurang ya Mas ya. Pasti gitu kan Mas. Jadi dia nggak kemana-mana karena dia ditugaskan menjaga gerbang keraton seperti yang di sini gitu loh maksudnya. Iya. Jadi seharusnya kan kalau di jalur pendakian itu kan ada 2 jenis makanan kan, yang bawa dan yang dibawa gitu kan. Kan gitu loh kalau untuk macan. Jadi kalau misalkan dia tidak mendekati ke tempat itu, berarti dia sudah tercukupi kan, Mbak. Kalau tercukupi, berarti dia tidak jauh dari posisi di mana gerbang itu berada kan seharusnya. Dia lebih stabil berada di sana. Cuman untuk mengecoh kadang-kadang disuruh menunjukkan ke kamera pengawas atau gimana gitu lewat hanya untuk narsis bentar supaya yang penting dia kelihatan ada tapi gitu loh biar orang ngerti bahwa dia belum punah gitu kan. Atau karena mungkin saking gedenya jadi tapaknya aja kan jauh tuh Mas jangkauannya. Dianya di mata gitu tapi tapaknya kelihatan gitu padahal jauh sebetulnya gitu kan. Hanya untuk ini ya. Kalau di Bali kan kayak gitu. Ya masalahnya kan ada daerah yang tidak didatengin orang Mbak di sana. Oh. Ada daerah yang tidak didatangi orang. Tapi di sana dipasang kamera pengawas gitu kan. Tapi Mas, apakah ada nih, maksudnya bagian sisi dari Gunung Indrakila nih yang nggak bisa didatengin Mas? Kan Mas kemarin itu juga sempat ngedikong karena terlihat terjal, tapi itu cuman gambar layar aja supaya itu nggak didekatin gitu oleh para pendaki itu. Iya Mbak, ada tempat-tempat seperti itu ada jelas.
Dan biasanya kalau malam akan kelihatan, kalau misalkan ada awan di atasnya kan kelihatan awan itu agak nyala gitu loh Mbak. Agak nyala dibandingkan dengan daerah yang lain. Tapi yang lihat awannya lebih jelas daripada kalau lihat di daerah yang lain gitu. Permacanan sudah. Dia concern makan sama makan. Iya. Sama soalnya hobinya ya makan. Iya. Dia nggak pernah lapar tapi tiap 1 jam makan gitu, nyemil. Iya. Karena di sini dingin, tadi kan Mas nggak bilang. Iya. Karena dingin, jadi sering makan. Kalau di daerah seperti itu Mbak, kalau di daerah dingin dan panas pasti jumlah kebutuhan makannya beda deh. Karena aku tuh minimal aku tuh begitu. Kalau pas lagi di Jakarta, pas ruangannya biasa nggak ada AC gitu, yang ada butuhnya banyaknya minum tapi jarang makan. Tapi kalau di daerah dingin, wah yang namanya makan terus-terusan. Enak aja makanannya ya Mas. Apalagi kalau udah ada di depan gitu kan ya. Iya. Itu Mbak juga dingin itu pasti kinten ya. Pengen makan. Makanya tadi makan toh. Makan karena lapar. Oh, Karena apa? iya. Kalau kita karena dingin. Karena dingin gitu. Mbak Vicky udah masuk atau di tempatku nggak kelihatan nih Mbak Vicky. Oh, nggak kelihatan. Tanpa Nggak kelihatan. masuk. Iya. Ya ampun. Iya. Ya, Iya. tadi kan Mas ngendika soal yang gunung gitu loh. Maksudnya gini, ada gunung yang kalau dari darat itu kan nggak terlihat Mas. Tapi kalau dari Gunung Indrakilanya, jadi malah justru terlihat jelas gitu loh. Dan ketinggiannya tuh hampir sama ya tingginya gitu. Nah itu terlihat jelasnya itu di pos berapa Mas? Kita pos berapa nih? Pos 6 atau pos 5? Pos 6 Mbak. Harusnya dari pos 6 kelihatan tuh kalau kita melihat ke arah berlawanan dengan arah kawah, ya ke arah puncak. Kelihatan ada gunung lain yang tingginya sama, tapi golek orang nih peta arah ketemu. Oh iya, nggak ada di dekat. Nggak ada. Sendirian dia. Iya. Atau pas dari sebelum naik ke antara puncak Rimba ke Kampung Apuinya itu juga seharusnya kelihatan Mbak ada gunung lain gitu. Tapi itu gunung itu nggak ada kalau dicari gitu. Lumayan tinggi kok. Mungkin bagi yang pernah naik ke Gunung Indrakila, mungkin kalau di pos 6 coba deh lihat ke arah itu. Ke arah sebaliknya gitu. Nanti kan kelihatan ada gunung gede banget itu. Tapi orang kalau dicari di daerah karena yang ada gunung itu kelihatan cuma satu kan kalau di baik melalui peta ataupun kalau kita mendekati gunung itu ya kita puterin gitu. Yang setinggi Indrakila ya. Karena kalau melihat dari posisinya setinggi Indrakila, Bang, itu jelas di awan tembus kok. Kelihatan lebih tembus dari awan. Nah, itu apa posisi keraton Indrakila? Itu menunjukkan posisi keraton Indrakila atau sebetulnya atau sejajar itu atau sebenarnya lebih tinggi lagi gitu? Ada gunung lain, Mbak, yang tidak terdefinisi, tidak terlihat dari masalahnya, tapi terlihatnya dari ketinggian. Gitu. Berarti ada gunung yang nggak kelihatan dari bawah, kelihatan di atas. Tapi ada lagi yang nggak kelihatan sama sekali di situ, tapi ada sebetulnya gitu nih Mas. Iya, iya. Baru di tempat yang tinggi lagi baru kelihatan kanan nih Mas. Iya, Mbak. Oh. Ya. Karena nggak kelihatan, jadi kan nggak perlu dikasih tahu ngelihatnya kemana kan Mas ya, karena percuma kan. Iya, Mbak. Perlu dikasih tahu karena nggak kelihatan gitu. Percuma juga. Kelihatan tetap nggak kelihatan kok. Iya. Gitu kan. Jadi menyanur jangan nekat untuk naik ke sana. Iya. Karena ini kan cuma dongeng. Iya, iya. Iya. Kalau tadi kan yang itu kan di pos 6 gitu kan. Kalau yang ininya kan malah justru nggak kelihatan. Gitu. Kalau saya dari bawah nggak kelihatan, atas nggak kelihatan, arah manapun nggak kelihatan. Karena gunung Bali yang kelihatan. Karena dongeng dewas pegel dewe nanti kan. Terus munggah dewe, pegal dewe.
sing lihat dewe. Jadi belum itu ya macan repot dewe. Kayaknya cukup segitu. Iya. Ini Jam berapa gitu? nggak apa-apa. Udah lanjut guys. Matur nuwun. Alam. Ya, Mbak Vicky. Ya udah. Lanjut. Wes sampai kan cuci mulutnya wes kan Mbak. Udah. Dessertnya udah. Udah. Guys. Es krim. Apa Mbak? Nggak jelas. Beliin. Suaranya putus. Nggak punya. Di kulkas nggak ada. Tolong beliin Mbak es krim Mbak. Sampean kan ono AC Mbak, gigine. Wong edan. Oh itu, lanjut Pak. Oke. Oke. 91. Sehingga tugas Kilo Rasa Pujagat menjadi lebih sederhana. Karena biar kalau sudah terpisah kan lebih gampang ya, mana yang harus disapu dan yang tidak. Lanjut, Mbak. Para Dangyang dalam memayu anak cucu juga bisa berjalan tanpa gangguan. Jadi tidak ribet lagi gitu kalau bagi para Dangyang. Lanjut, Mbak. Dan susu yang dulu diberikan ke anak cucu akan kembali diberikan. Kan yang tidak mau kan mereka. Jadi yang mau menerima ya dikasih gitu. Lanjut, Mbak. Karena para Dangyang ingin agar anak cucunya semua tidak ada yang jelek. Karena namanya orang tua kan begitu, pengennya macai anak cucunya. Lanjut, Mbak. Sehingga tidak akan ada sehingga tidak akan adanya wujud yang tidak mudah lagi. Karena dengan pemberian dari para Hapsara Hapsari itu akan membuat semuanya jadi tidak ada yang mengkerut lagi gitu. Tapi kan itu dongeng. Lanjut, Mbak. Karena wujud yang menua menunjukkan kegagalan memayu jagat kecil. Karena memang ya memang siklusnya tidak mengikuti siklusnya Trasana gitu loh. Trasana kan memang siklusnya sampai situ. Lanjut, Mbak. Kembalinya kemurnian Trajayang Katon akan terlihat dari kemampuan mendengarkan apa kata Dangyang. Karena Dangyang kalau ngomong milih memang kepada anak putune tok. Jadi kalau misalkan tidak mendengar ya berarti itu Jayang Katon kayak aku berarti. Lanjut, Mbak. Mendengar di sini bukan mendengar dengan telinga. Jadi ada suara yang didengar tuh rasanya dengar tapi nggak lewat telinga kayak waktu mendengarkan gamelan Lokononto itu. Yang dulu waktu pas di ini Mbak di Karangjati sak krungu suara gamelan yang ora ini toh, ora nonggo asale gitu. Ya. Oke, lanjut, Mbak. Tapi tergerak untuk mencari leluhurnya dan sanggup membedakan mana yang beneran tahu dan mana yang hanya rumangsa bisa tapi ora bisa ngrumangsani. Karena ada Dangyang yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka akhirnya mencari apa yang harusnya mereka cari. Lanjut, Mbak. Akan sangat paham bahwa mana yang hanya bisa bicara dan berkata-kata indah. Karena kata-kata indah itu tidak nyambung dengan memayu dan jagat gede dan jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Dan tahu mana yang bukan hanya kata-kata indah. Bisa bedain. Jadi sing ngomong tok endi gitu. Lanjut, Mbak. Disitulah para Dangyang mengarahkan Trajayang Katon karena para Hapsari bisa masuk ke dalam hati. Karena wujud mereka kan kumoro, jadi bisa keluar masuk ke raganya orang. Lanjut, Mbak. Sehingga dorongan tanpa sadar ini yang akan membantu memilah dan pembeda bagi Sukerto dan bukan Sukerto. Ya jelas, lanjut aja, Mbak. Jadi dalam diri Sukerto, arahan yang ada bukan dari para Dangyang, tapi lebih dari yang tidak kecil. Ya karena kalau wujudnya gede kan gimana caranya ini bisa menggerakkan dari dalam karena dalam kita nggak gede. Jadi harus yang kecil yang menggerakkan dari dalam karena dalam kita itu memang nggak gede loh. Nggak gede. Lanjut, Mbak.
nggak mau apresiasi gambar itu kok bisa-bisanya nemu gambar kayak gitu. Tuh, uang ketutupanku Daniel tuh itu, Mbak. Ah iya, aku lagi mikir itu kudanya apa watu, tapi kok watu koyo ana buntute gitu. Ketutupan itu, Mbak. Oke, oke. Ketutupan juga, Mbak. Hah? Nggak cukup ketutupan, keamblekan Itu juga. kemblekan, nah ya kemblekan. Penyet. Kayaknya gitu. Oke, slide terakhir. Resanipun Gusti sampun celak, sedaya kedah kados kadya asalipun. Sedaya ugi kake jangkanipun jaman. Dados mboten ngendak gendak sikara laku mring jangkanipun jaman. Sedaya kasurung kadya samirana tumuju mring kamulyanipun Tribun. Berarti sudah selesai. Cuman ya mungkin sedikit aja ada tambahan dikit bahwa hati-hati loh ya, Cokro Baswara bener-bener lagi muter-muter. Mana lo sing kena Cokro Baswara nih ra rumangsa gitu. Di itu di dekat tempatnya Mas Yoko kena Cokro Baswara. Nggih. Mungkin bisa lanjut ke tempatnya yang di timur nggih Mas nggih, setelah dari situ nggih. Atau Iya. malah ke pusat. Ya pokoknya ngetan ngulon sakarepe si Cokro Baswara nih Mbak golek sasaran dhewe gitu. Asik. Ya, oke, gitu dulu Mbak. Jadi udah Enten saatnya Mbak Omeng manggil Pak Arso. mantan Mas pengumumannya Mas. Oke. Tapi Mas kalau di HP-nya yang satunya lagi posisinya Mas itu berubah loh. Jadi nggak kayak yang tak lihat sekarang. Sudah pindah ke atas. Coba tak lihat dari HP yang lain ya. Coba lihat Mas. Itu tadi kalau nggak salah di slide ke 99. Ya aku di atas. Nggih. Enak kenten kan Mas? Aneh. Aku sendirian sing lihatnya. Di tempat sini aku cuma bisa lihat Omeng Mbak. Vicky-nya nggak kelihatan. Nggih Mas. Ada lagi nggak Mas yang mau disampaikan Mas? Nggak ada Mbak. Udah ngantuk Mbak. Nunggu loh Mas. Nggih. Oke Mas. Nggih, oke kalau kenten kita akhiri IG live kita malam ini. Kang Arso purnaning IG live kita dinten menika matur gung ing panuwun dening Kitunggul Jatijaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangungsi sumsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rahipun kang kala suba kagem rasa suka raharja ta tentremi jagat raya. Ingat yang menyaner, ini semua cuman dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna, jangan diingat tiap Rabu malam. Jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan salam menyan, salam ojo percaya. Coba saya.